Bukannya wanita dan pria setara di hadapan Tuhan, tapi kenapa istri dan suami unequal? Saudara, mari kita coba lihat dari Efesus pasal 5 ayat 22. Dikatakan di situ apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dibilang apa tadi dalam Efesus? Dalam Alkitab loh ya. Suami sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jemaatnya siapa? Nah, terus dibilang lagi, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi tidak ada dibilang di Alkitab, suami dan istri adalah setara di hadapan Tuhan. Dan ini ya, mungkin ketika di PA Wanita saya ada bicara tentang istilah unequal, konotasi unequal itu saudara gak perlu risih dengan kalimat-kalimat atau kata-kata seperti itu. Unequal, tidak setara, tidak sama, atau si A lebih pandai daripada saya. Nyatanya Tuhan menciptakan kita semua itu berbeda. Saudara gak perlu risih dengan hal seperti itu. Justru kenapa kita sampai agak-agak risih dengan kata unequal? Karena kita itu diperkenalkan dengan ilusi-ilusi dunia, hikmat-hikmat duniawi, bahwa kita semuanya bisa ini, semuanya sama. Oke, karena pria bisa melakukan pekerjaan A, maka wanita juga seharusnya bisa dong melakukan pekerjaan A, gitu ya. Itu jadi ada semacam konotasi yang negatif kalau dibilang unequal, tapi sebenarnya enggak gitu ya. Kita semua memiliki tugas panggilan yang berbeda-beda. Semua manusia percaya, orang-orang yang percaya, benar-benar percaya kepada Tuhan, di hadapan Tuhan memang memiliki berharga sama di hadapan Tuhan. Tapi di dalam dunia ini kita semua memiliki tugas, panggilan, beban, karakter yang tidak sama. Kita memiliki tugas yang tidak sama. Unequal itu jangan saudara pikir setara. Oke, kalau gitu suami dan istri harusnya kita bagi tugas ya, jaga anak 50-50 gitu ya. Kamu 50, saya 50. Gak ada itu, 50-50 gak ada. Siapa yang menciptakan aturan seperti itu? Nah, mari kita kembali lagi kepada peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang ada di Alkitab. Kalau di Alkitab sudah bilang bahwa suami adalah kepala, tapi terus habis itu di Alkitab dituliskan, kepala itu apa? Dia yang menyelamatkan tubuh. Jadi suami berusaha untuk mengasihi tubuh, which is itu siapa? Adalah istrinya, adalah keluarganya. Kalau gitu apa yang panggilan yang harusnya istri lakukan? Tunduk kepada kepala dalam segala sesuatu. Apakah kita bisa memberikan semacam pemikiran atau berdiskusi dengan suami? Of course itu ada tempatnya berdiskusi. Tapi ketika suami sudah memutuskan sesuatu, kita harusnya tunduk dan ikut apa yang sudah diputuskan oleh suami. Karena itu istilah tunduk pun ini sebenarnya ada konotasi negatif di zaman modern. Tapi bukan tunduk yang seperti budak yang diperlakukan semena-mena atau dieksploitasi yang dikatakan oleh Alkitab. Karena suami harus rela mati demi menyelamatkan istrinya, demi menyelamatkan keluarganya. Suami harus memiliki rasa sayang yang seperti itu. Karena itu ini bukan eksploitasi, ini bukan perbudakan seperti yang makna tunduk yang diperkenalkan oleh zaman modern ini. Kalau penghasilan istri lebih besar dari suami, bagaimana istri bisa tunduk pada suami? Di Alkitab tidak pernah dibilang siapa yang menjadi kepala adalah orang yang punya penghasilan lebih banyak atau orang yang lebih pandai. Gak pernah dibilang seperti itu. Hanya dibilang istri tunduklah pada suamimu. Suami adalah kepala. Jadi ketika dibilang seperti itu ya, bagaimanapun penghasilan suami mungkin gak sebesar penghasilan istri, sebagai istri tetap harus belajar atau harus mengatur bagaimana caranya untuk tetap bisa tunduk pada keputusan-keputusan suami. Lagi pula
Kalau kita punya pemikiran orang yang penghasilannya lebih kecil itu tunduk pada orang yang penghasilannya lebih besar. Kalau kita punya konsep seperti itu berarti kita masih ada di dalam prinsip materialisme. Itu ya berarti jelas ya, Anda berarti tunduk pada orang-orang yang lebih kaya daripada saudara. Dan ya dengan cara seperti itu Anda akan menjadi budak bagi banyak orang. Jadi apakah bagi janda lebih baik dia menikah lagi untuk menjalankan perannya sebagai penolong daripada single mother? Tidak lebih baik ya. Saya juga tidak bilang lebih buruk. Saya ada tahu seorang ibu yang suaminya itu meninggal ketika dia mengandung anak yang ketiga. Dan semua ketiga-tiganya anak-anaknya itu adalah laki-laki. Terus kemudian sampai anaknya besar dia tetap stay single, dia tidak menikah lagi dan Tuhan berkati gitu ya keluarganya. Ketiga anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut Tuhan semuanya. Dan saya juga tahu anaknya yang pertama, anak yang sangat baik sekali, dia sangat mencari Tuhan dan sangat taat pada apa yang ada di dalam Alkitab. Dia berusaha terus melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan mereka bertiga sangat menghormati ibunya sebagai seorang ibu ya. Jadi bukan berarti single mother itu lebih buruk daripada seorang istri yang bisa menjalankan peran sebagai seorang penolong, enggak ya. Tapi ya jalankan aja gitu ya. Kalau memang Tuhan tidak izinkan untuk menikah lagi, ya it's okay gitu. Single mother bukan berarti lebih buruk. Pertanyaan berikut, sejauh apa istri dapat bersuara atau bertindak jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Sedangkan istri sudah dipukul hampir mati. Bahkan ada juga istri yang mati. Ketika terjadi kekerasan, Anda sebaiknya menghindar. Jadi memang dibilang, memang ada perintah dalam Alkitab, kita tidak boleh bercerai. Terus habis itu kita memang harus tunduk. Tapi sekali lagi, ini sudah ada di jawaban-jawaban yang lalu, bahwa tunduk, yang dimaksud tunduk oleh Alkitab itu bukan tunduk seperti yang konotasi tunduk mungkin seperti yang ada di zaman modern ini. Tunduk yang seperti budak. Tunduk yang terus habis itu kita nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Bukan. Tapi tunduk yang dimaksud dalam Alkitab adalah ya ketika suami sudah membuat suatu keputusan, kita dapat menjalankan bersama-sama. Walaupun itu ada kesalahan, walaupun ada hal yang tidak baik, kita tanggung bersama gitu ya. Suami dan istri, bukan istri saja yang menanggung buruknya, tapi suami dan istri, karena itu adalah keputusan keluarga. Kalau sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bukan terus saudara ada di sana terus dan membiarkan apapun terjadi. Saudara sebaiknya keluar dulu dari rumah itu sampai misalnya suami itu amarahnya reda atau apa gitu ya. Atau misalnya yang kita tahu suami itu ketika mabuk, misalnya ada seorang pria yang dia itu suka mabuk dan ketika mabuk dia dapat memukuli istrinya, dapat memukuli anak, dapat merusak apapun yang ada di sekitarnya. Dan pada saat itu saudara sebaiknya keluar. Sampai mungkin besok paginya ketika dia reda, saudara bisa kasih tahu. Tapi ketika ada kebiasaan itu terus, kebiasaan melakukan kekerasan terus berlangsung, saudara bisa menjauh dulu untuk sementara waktu dan bahkan bisa meminta penengah untuk berbicara kepada suami atau seperti apa. Tapi ketika suami itu, yang pasti jika suami itu adalah suami yang belum percaya Tuhan, kita sebagai istri itu tetap punya panggilan untuk mengusahakan yang terbaik supaya suami itu bisa kenal Tuhan. Pertanyaan berikut, keintiman kreativitas. Manusia punya fase perubahan, jangan jalani hal yang itu-itu saja. Apa maksud ibu jangan jalani hal yang itu-itu saja di dalam kehidupan sebagai suami istri? Iya, ini adalah kutipan dari seminar PA Wanita yang waktu lalu ya. Keintiman, jadi ada yang namanya keintiman kreativitas. Dalam menjalani kehidupan, kita suami istri itu perlu intim ya. Dan intim itu bukan hanya keintiman seksual, tapi intim itu ada banyak, bahkan keintiman secara intelektualitas pun ada. Nah sekarang yang ditanyakan keintiman kreativitas. Nah ini saya rasa yang tanya ingin mengusahakan ya,
keintiman kreativitas itu saudara bisa misalnya dalam kehidupan sehari-hari, saudara melakukan sesuatu yang berbeda, bukan hanya menjalani kehidupan rutin. Jadi ketika kalau di negara ini ya, di Jepang ini, ada pemikiran atau ada kebiasaan untuk menjalankan kehidupan yang rutin dan benar-benar rutin sampai tidak ada apa-apa. Benar-benar rutin yang pokok Senin sampai hari Jumat itu berarti waktu kerja, kemudian anak-anak sekolah, suami biasa pulang jam berapa, istri biasa pulang jam berapa, itu semuanya rutin. Dan kemudian orang biasanya berekreasi atau entertainment itu di hari apa? Di hari Sabtu. Itu semuanya sudah diatur. Kemudian hari Minggu istirahat dulu, mengumpulkan tenaga untuk supaya bisa bekerja lagi mulai hari Senin. Seperti itu ya. Tapi kreativitas itu berarti kita bisa lepas dari kerutinan itu gitu ya. Misalnya usahakan aja hal yang simple. Tiba-tiba misalnya kita bisa bikin tiba-tiba tadi saya bilang bukan berarti segala sesuatu harus tiba-tiba ya. Tapi saudara bisa bikin makanan yang tidak seperti biasanya misalnya. Ada yang seperti itu. Kemudian ada cara bicara yang tidak seperti biasanya. Kalau kita bicara rutin ya kita bicara hal yang sehari-hari. Tapi mungkin ada satu hari kita bisa bilang suamiku I love you atau gimana gitu ya. Coba jalankan ya. Lebih kreatif gitu. Terus ketika ada hal-hal yang bersifat krisis, misalnya kritis, kita coba gak harus kita menjalankan apa yang selama ini kita jalankan. Untuk mengatasi kritis, tentu saja kita harus memiliki kreativitas ya. Misalnya krisis dalam ekonomi. Kalau krisis dalam ekonomi, oh ya sudah kita bikin perubahan. Misalnya kita cut bagian apa gitu ya, pengeluaran bagian apa kita cut, tapi sebagai gantinya kita coba membuat hal yang lain. Misalnya makanan, kita membuat hal yang lebih murah tapi lebih kreatif. Dan itu kita hadapi itu dengan dengan aura yang positif gitu ya. Dengan pemikiran yang positif. Ini supaya kita bisa mencapai yang ini. Supaya kita bisa mencapai hal yang apa. Supaya keuangan kita bisa lebih cukup. Tapi dengan aura yang positif. Karena itu hari ini kita makan ini ya gitu ya. Kita bisa itu yang namanya kreativitas ya. Apa saja kita jalanin tapi dengan pemikiran yang positif, bukan dengan yang menggerutu. Nih, kita uangnya udah nggak cukup, makanya kita harusnya begini gitu ya. Bukan yang seperti itu. Kreativitas itu kita mengubah cara yang rutin dengan cara yang baru, tapi dengan sikap yang positif. Pertanyaan berikutnya. Jika seorang wanita pada akhirnya Tuhan tetapkan tidak menikah, apa yang bisa dan perlu dilakukan sebagai wanita Kristen? Banyak sekali. Sebagai wanita single itu banyak sekali yang saudara bisa lakukan. Dan saudara bisa melakukan banyak hal ya sebagai wanita single. Misalnya saya sampai gak kepikiran apa saja saudara bisa lakukan gitu sebagai wanita single. Dan sebagai wanita single itu kan berarti waktu itu lebih banyak kan ya daripada wanita yang misalnya menikah atau wanita yang sudah punya anak, yang untuk mengatur waktu itu mungkin lebih banyak harus disesuaikan dengan suami, disesuaikan dengan anak atau apapun itu juga gitu ya. Ya sebagai wanita single misalnya ketika ada teman saudara seiman yang mungkin kerepotan mengurusi anak, saudara bisa datang ke rumahnya, saudara bisa bantu atau apa. Dan gak cuman itu ya, banyak sekali gitu ya, banyak sekali kegiatan yang saudara bisa lakukan, pelayanan sebagai wanita single itu banyak sekali ya. Di gereja juga pasti banyak sekali saudara bisa mengatur waktu saudara mungkin lebih bebas daripada wanita yang sudah punya anak. Saudara tetap perlu mensyukuri keadaan yang saat ini. Dan kalau saudara yang bertanya ini mungkin masih umur 30 lebih atau 40, saudara tetap doakan kalau Tuhan memang kasih pasangan, biar Tuhan mempersiapkan saudara dan kiranya saudara pun siap bertemu dengan pasangan yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara. Pertanyaan berikutnya ya. Pasangan tidak bisa menerima masa lalu saya sehingga dia tidak bisa menyukai apapun yang saya sukai dan tidak pernah bisa melepas masa lalu saya. Harus apa? Menerima masa lalu itu ini pasangan yang sudah menikah kan ya. Ketika sebelum menikah itu seharusnya memang segala sesuatu sudah dibukakan
Dan kalau dia memang bisa menerima ya sudah. Tapi saya tidak tahu ini masa lalu yang saudara maksud seperti apa. Kalau masa lalu yang saudara maksud adalah yang bersifat dosa, misalnya berzina, atau saudara pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan orang yang lain yang bukan pasangan saudara, ya saudara perlu mengusahakan supaya pasangan saudara terbuka, dan saudara perlu memperlihatkan kepada pasangan saudara, kepada suami, bahwa saudara sudah bertobat. Nah, biasanya orang tidak bisa menerima masa lalu habis itu kita bilang, iya dia tidak bisa menerima masa laluku, dia tidak bisa apa gitu ya. Mungkin ini kita selalu mencoba untuk self kritik terlebih dulu ya. Mungkin saudara memang tidak menjadi berkat. Di masa ini saudara tidak bisa menjadi berkat sehingga pasangan saudara mengungkit masa lalu. Mungkin di masa ini saudara tidak memperlihatkan sikap yang bertobat sehingga dia selalu curiga pada saudara yang masa lalu saudara seperti apa. Setiap orang pasti punya masa lalu yang buruk. Saya rasa bukan cuma saudara yang punya masa lalu buruk. Pasangan saudara pun pasti punya masa lalu yang buruk. Dosa yang pernah dilakukan. Tapi kenapa kita perlu mencari tahu kenapa suami saya tidak bisa menerima, atau itu mungkin bukan menerima. Kenapa suami saudara selalu mengungkit-ungkit gitu ya. Atau menyukai apapun yang saya sukai. Apapun itu apa gitu ya. Kalau pertanyaan ini kan sehingga dia tidak bisa menyukai apapun yang saya sukai. Apapun yang saya sukai itu apa gitu ya. Apakah benar-benar apapun? Saya makan kentang goreng pun dia tidak suka. Saya makan bakmi goreng pun dia tidak suka. Saya tidak tahu. Tapi kalau yang saudara maksud apapun yang saya sukai, yang saudara maksud apapun itu adalah hal-hal yang menyangkut dosa saudara di masa lalu. Saudara bisa untuk sementara waktu hentikan itu dulu. Walaupun yang saudara maksud apapun itu bukanlah sesuatu yang berdosa. Tapi yang pasti di masa ini saudara harus tunjukkan bahwa saya sudah bertobat, saya sudah berubah, saya sudah tidak melakukan dosa yang itu lagi. Dan ketika suami saudara bisa melihat itu, hatinya pun diubahkan. Dan ya suami saudara akan tahu bahwa memang di masa lalu saudara pernah melakukan dosa itu. Tapi saat ini saudara sudah berubah. Karena itu kalau ditanya harus apa? Tunjukkan bahwa saya sudah bertobat, saya sudah berubah. Kalau saudara benar-benar bertobat, Tuhan pun akan membukakan suami saudara untuk dapat melihat pertobatan saudara. Contoh ketika Tuhan ikut berbicara kepada pasangan, tapi ini bukan dalam konteks dosa ya. Tapi ketika Maria mengandung oleh karena Roh Kudus, kemudian Yusuf mau menceraikannya, walaupun ini bukan dalam konteks suami istri ya, Yusuf dan Maria, dan juga bukan dalam konteks dosa ya, bukan karena Maria melakukan dosa, tapi Yusuf mengira Maria berbuat dosa kan ya. Dan ketika Yusuf mau menceraikannya, Tuhan ikut berbicara gitu loh. Tuhan ikut berbicara dalam mimpi kepada Yusuf, terimalah dia sebagai istri kamu gitu, karena dia mengandung oleh Roh Kudus. Karena itu kalau saudara benar-benar bertobat, tunjukkan kepada suami bahwa saya sudah bertobat. Lakukanlah kebaikan yang bisa membawa suami saudara lebih dekat kepada Tuhan. Dan bawa itu kepada doa, ke dalam doa. Tuhan pun akan berbicara, membukakan hati suami saudara. Pertanyaan berikut, anak laki dibesarkan ibu yang dominan dan ayah yang tidak ada sosok seorang ayah. Apakah anak laki itu akan terkutuk selamanya dan dibawa bila dia berkeluarga? Tidak ya. Kita percaya tetap ada intervensi Tuhan gitu ya. Saya juga punya beberapa kenalan, ada jemaat-jemaat juga yang mungkin karakternya mungkin lemah ya, sebagai pria karakternya lemah, tidak terlalu bisa memutuskan sesuatu sehingga tidak bisa memimpin keluarganya. Tapi ketika dia kenal doktrin reform ya, ketika dia tahu firman Tuhan yang sejati dan dia berusaha melakukan itu, ada perubahan. Setiap anak seperti itu ya, ketika dia tumbuh dewasa dalam lingkungan yang memiliki prinsip yang sama sekali yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi ketika Tuhan intervensi atau ketika dia bertemu dengan firman Tuhan yang sejati dan anak itu benar-benar mau melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah perintahkan, pasti akan ada perubahan dalam karakter dia yang semakin mirip dengan Kristus.
Pertanyaan berikut, bagaimana cara berbicara kepada adik laki-laki yang tidak punya insting untuk masa depannya sebagai seorang kakak perempuan? Oke, ini berarti seorang kakak perempuan yang bertanya, bagaimana adik laki-lakiku yang tidak punya insting untuk masa depannya? Mungkin yang dimaksud adalah tidak memikirkan saya nantinya akan kerja sebagai apa, atau tidak melakukan usaha-usaha yang terlihat akan membangun masa depannya. Mungkin seperti itu ya. Kalau dalam kasus yang seperti itu sebagai kakak perempuan, saudara bisa terus, hal yang paling penting adalah saudara terus mendoakan keluarga saudara. Terus adik laki-laki ini apakah dia sudah percaya Tuhan atau tidak? Hal yang paling pertama, usaha sebagai seorang manusia yang bisa dilakukan setelah berdoa adalah saudara bisa terus memperkenalkan Tuhan kepada adik laki-laki ini, kepada siapapun itu ya, terutama kepada saudara, kepada keluarga. Saudara bisa terus memperkenalkan Tuhan kepada keluarga yang belum kenal Tuhan. Saudara bisa misalnya mengadakan, ayo kita bikin KTB keluarga. Atau saudara bisa memulai usaha dengan sering menelpon dia. Kalau ini beda negara ya, kalau ini dalam distance yang jauh, saudara bisa telepon, saudara bisa chat, saudara bisa apa aja gitu ya. Dan terus arahkan semua pembicaraan itu kepada prinsip-prinsip firman Tuhan yang ada di Alkitab. Itu untuk keluarga yang belum percaya Tuhan. Tapi kalau keluarga ini sudah percaya Tuhan, saudara bisa ingatkan, bukannya di Alkitab ada ditulis seperti ini gitu ya. Atau yang ketiga adalah saudara bisa cari tahu apa yang membuat dia misalnya malas. Apa yang membuat dia tidak terlalu bergairah memikirkan masa depan. Atau biasanya kalau pria atau laki-laki yang inisiatifnya tidak kuat, itu biasanya memang ada ketidaknormalan dalam keluarga. Misalnya ibu yang kuat, sehingga anak laki-laki inisiatifnya tidak kuat, instingnya juga tidak kuat. Tapi kalau semuanya berjalan oke, saudara bisa mengingatkan lagi gitu. Itu mungkin ada dosa akar dosa yang dia simpan, ada suatu keminderan, ada suatu ketakutan, tidak punya harapan, oh saya memang bodoh, toh nanti masa depan saya juga pasti gak akan baik. Ya sudahlah saya begini aja. Itu akar dosa ya, itu dosa. Dosa untuk dirinya untuk harus selalu menjadi orang yang diperhatikan, dosa menginginkan sesuatu atau ambisi pribadi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu ya efek baliknya adalah kalau saya merasa tidak bisa mendapatkan ini, saya akan menjadi minder, seperti itu ya. Atau yang terakhir adalah masa depan dalam pikiran saudara. Dalam konotasi saudara yang namanya masa depan itu seperti apa? Saudara perlu mengkaji ulang hal itu. Kalau masa depan yang saudara maksud adalah menjadi pengusaha sukses, seorang CEO, saya rasa saudara yang perlu mengenal Tuhan lebih lagi. Ya seperti itu ya. Jadi coba lihat ini keadaannya seperti apa. Apakah dia memiliki akar dosa yang disimpan? Nah saudara perlu menggali itu. Saudara bisa mengajak dia untuk berbicara apa yang sebenarnya dia simpan, apa ketakutan dia. Atau kalau dia tidak percaya Tuhan, saudara harus memperkenalkan Tuhan terlebih dahulu. Terus pertanyaan berikut, mulai umur berapa boleh menghajar anak pada waktunya seperti Amsal 13 ayat 24? Pertama-tama saya perlu menyesuaikan deskripsi tentang menghajar dulu ya. Menghajar ini saya percaya yang dimaksud menghajar ya adalah menghukum, adalah memukul gitu ya. Tapi of course yang dimaksud dengan Amsal memukul itu adalah bukan memukul yang karena kita emosi. Bukan memukul yang karena kita sendiri lagi merasa gak enak. Atau bukan memukul yang karena kita merasa terganggu oleh perilaku anak yang memang ya pada dasarnya seperti itu anak gitu ya. Banyak hal yang dia belum bisa tapi dia mau lakukan gitu. Dan saya rasa itu wajar. Tapi yang dikatakan menghajar itu memang memukul untuk anak yang memang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak di umur seperti itu. Jadi kalau ditanya mulai umur berapa boleh, kita tidak tahu ya mulai umur berapa boleh. Tapi saya memukul anak saya yang pertama itu mulai dia kayaknya umur 1 tahun. Saya pernah pukul dia. Tapi nggak kencang. Tapi dia tahu, wah ini sesuatu yang tidak seperti biasanya.
yang membuat dia kaget seperti itu ya. Tapi untuk memberitahu dia hal yang sudah berulang-ulang, hal yang seharusnya dia sudah bisa, hal yang berulang-ulang sudah dikasih tahu, tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak mau mendengarkannya. Karena itu saya coba memberikan satu pukulan kecil di tangannya, misalnya pok begitu. Nggak boleh ya seperti itu. Nah begitu ya. Jadi memukul ini sekali lagi jangan melakukan pukulan itu hanya karena kita merasa terganggu oleh kegiatan anak. Misalnya anak ambil minum, terus habis itu dia tumpahkan, terus kita pukul dia, kita marah, kita pukul dia. Saya rasa hal yang seperti itu, marah yang seperti itu perlu kita evaluasi lagi. Benarkah anak itu melakukan dosa dengan menjatuhkan air itu? Atau benarkah melakukan dosa itu ketika anak itu tidak taat itu melakukan dosa ya? Tapi ketika menjatuhkan air minum yang dia bawa, ya, anak umur 1 tahun dia menjatuhkan air, atau anak umur 4 tahun pun ya ketika makan terus dia menumpahkan minuman, saya rasa ada ya kalau anak-anak masih umur balita dan dia masih motoriknya kurang bagus, dia menjatuhkan ini itu, dia sendiri jalan jatuh dan sebagainya macamnya. Itu saya rasa itu bukan karena ketidaktaatan. Jadi kita tetap perlu mengevaluasi gitu ya. Mengevaluasi apakah anak ini melakukan dosa. Biasanya dosanya adalah tidak taat. Apakah anak ini tidak taat? Kalau tidak taat kita bisa memukul dia gitu. Tapi ya kita kira-kira ya. Jangan anak umur 2 tahun kita pukul pakai besi, pakai penggaris kayu. Itu tidak pada tempatnya. Pertanyaan berikut. Bagaimana cara mendisiplin atau menghukum anak menurut range usia anak? Baiknya ayah atau ibu yang menghukum. Cara menghukum menurut range usia anak ya. Jadi saya ambil contoh perkembangan moral menurut Kohlberg ya. Menurut Kohlberg itu kalau di tahap keempat yang menurut perkembangan moral Kohlberg ini adalah tahap konvensional. Tahap konvensional itu berarti ada hukum, ada peraturan. Anak-anak sudah mulai mengenal peraturan. Jadi kita bisa kasih suatu peraturan ke anak-anak. Bukan hanya suatu narasi ya, tapi suatu peraturan ke anak-anak. Dan kamu harus tahu peraturan ini, kamu harus taat. Ketika kamu gak bisa, kamu akan dihukum. Kamu akan mendapatkan hukuman. Memang ada tahap seperti itu. Jadi gak mungkin dalam satu fase kehidupan anak, dia tidak pernah menerima hukuman, dia tidak pernah menerima pukulan sama sekali. Itu saya rasa itu impossible ya. Karena kita tahu ketika seseorang dewasa dia masuk ke dalam masyarakat, ketika seseorang melakukan kesalahan pun tetap ada konsekuensi sosial yang dia harus tanggung. Karena itu dia perlu melatih seperti itu ya, ada yang namanya hukum dan peraturan. Itu dari sejak kecil dan lebih baik dari keluarga kan yang bisa memperkenalkan hukum dan peraturan itu terlebih dahulu gitu, yang dengan penuh kasih sayang ya. Jadi di tahap keempat ini juga perkembangan moral Kohlberg juga nggak kasih tahu range umur ya, karena memang setiap anak itu pasti berbeda-beda. Tapi ketika biasanya anak kalau dia sudah bisa mengolah suatu informasi, dia sudah bisa berpikir gitu ya. Oh saya nggak boleh ini karena ini. Itu saya rasa hukuman fisik itu akan semakin menurun. Akan menurun dengan drastis gitu ya, karena anak itu sudah bisa menerima peraturan, dia sudah bisa mengolah informasi itu sendiri. Dan itu lumayan loh. Itu kayaknya umur 8, umur 9 itu sudah bisa berlogika. Jadi ketika anak itu mulai masuk usia sekolah, itu logikanya udah lebih berkembang lagi, sehingga dia sudah bisa lebih lagi menahan diri daripada anak-anak yang di TK. Penguasaan dirinya lebih besar gitu. Saya rasa ketika itu hukuman fisik akan dengan drastis menurun. Jadi ada tahapan-tahapan seperti itu gitu. Dan lebih baik kalau hukuman fisik, kalau ditanya lebih baik yang menghukum ayah atau ibu. Dalam keluarga saya untuk menghukum fisik anak pria itu saya berikan kepada suami saya. Jadi biar suami saya yang pertama-tama pasti berbicara kepada anak itu. Kalau ternyata memang anak ini tidak mau menuruti hukum yang ada, which is yang kita pakai dalam keluarga adalah hukum-hukum Alkitab, hukum-hukum Kristen,
perintah-perintah Allah yang kita pakai, itu yang kita ajukan ke anak ini gitu ya. Dan ketika dia menolak itu, ya mau gak mau dia harus dikenakan konsekuensi. Pertanyaan terakhir, apa efek dari istri yang tidak mau tunduk pada suami terhadap anak perempuan? Ya, saya tidak akan bisa menyebutkan satu persatu efeknya, tapi yang pasti yang perlu saudara lakukan adalah ketika ada sikap dari anak yang tidak baik atau yang saudara lihat ini menuju ke arah yang tidak baik, saudara perlu koreksi diri sebagai orang tua. Banyak hal ya, misalnya ketika saudara lihat kok anak ini mudah terganggu sama orang gitu ya. Nah, itu kemungkinan ya saudara sendiri memang orang yang seperti itu, tidak mau diganggu, tidak berhati luas, sehingga anak itu pun bertumbuh ke arah situ. Jadi pertumbuhan anak itu ya, saudara jangan berpikir bahwa kita tahu banyak teori, kita tahu oh ya prinsip Alkitab seperti ini. Dan kita berusaha, kita sendiri sudah berusaha untuk mengajarkan kepada anak-anak kita prinsip-prinsip Alkitab. Kita mengajarkan lewat kalimat dan sebagainya macamnya ya. Tapi saudara lupa ketika saudara sendiri tidak membereskan dosa saudara, dosa itu akan tersalurkan ke anak-anak saudara juga. Jadi pertumbuhan anak, pendidikan anak itu lebih banyak diturunkan lewat hal-hal yang tidak terucapkan oleh kalimat. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak terucapkan oleh kalimat. Dan itu yang diserap oleh anak-anak lebih banyak daripada kalimat-kalimat saudara.